Halo Sobat Pelajar, jumpa lagi di Ruang Belajar Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oh ya Sobat Pelajar, kira-kira bagaimana ya cara tumbuhan berkembang biak? Ayo coba pikirkan sejenak. Nah Sobat Pelajar, sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga bisa berkembang biak loh. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah secara vegetatif. Nah, apa perbedaannya? Nanti akan kita bahas ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses kawin atau pembuahan. Proses ini membutuhkan alat kelamin jantan dan betina sama seperti pada hewan. Alat kelamin jantan pada tumbuhan yaitu benang sari, sedangkan alat kelamin betinanya adalah putik. Berikut ini adalah tahap perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuh atau berpindahnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan ini bisa dibantu oleh angin, air, serangga, atau hewan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pembuahan. Setelah proses penyerbukan, selanjutnya yaitu proses pembuahan, di mana serbuk sari akan membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh menuju bakal biji dan terjadilah peleburan antara sel sperma atau serbuk sari dengan sel telur atau putik. Hasil peleburan ini disebut zigot. Nah, yang ketiga adalah pembentukan biji dan buah. Setelah proses penyerbukan dan pembuahan berhasil, bagian-bagian bunga akan mengalami perubahan untuk membentuk biji dan buah. Berikut penjelasannya. Zigot, hasil pembuahan akan membelah dan berkembang menjadi embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Embrio terdiri dari bagian-bagian utama seperti radikula atau calon akar, hipokotil calon batang, dan kotiledon atau calon daun. Kotiledon juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan. Bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Bakal buah yang berisi satu atau lebih biji akan berkembang menjadi buah. Dinding bakal buah akan menebal dan berubah menjadi daging buah atau kulit buah. Fungsi utama buah adalah untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Selain itu, buah juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang keempat, perkecambahan. Saat buah yang di dalamnya terdapat biji, lalu jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu tadi beberapa tahapan perkembangbiakan secara generatif. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu mangga, jambu biji, alpukat, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa bunga sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Coba perhatikan bunga di sekitarmu. Apakah semua bunga memiliki warna dan bentuk yang sama? Oh ya Sobat Pelajar, berdasarkan kelengkapannya, bunga dapat dibagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat reproduksi sekaligus, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina dalam satu bunga. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat reproduksi, yaitu hanya benang sari atau hanya putik. Nah, Sobat Pelajar, itu tadi ya pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang mana membutuhkan bunga dalam proses perkembangbiakannya. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biaknya tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan serta tidak menghasilkan biji sebagai bakal tumbuhan baru.
Pada proses ini, bagian tubuh tumbuhan seperti batang, akar, atau daun dapat tumbuh menjadi individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu cara tumbuhan berkembang biak secara alami tanpa biji dan tanpa campur tangan manusia, menggunakan bagian tubuhnya seperti batang, akar, atau daun. Di antaranya perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu 1. Tunas. Tunas adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh dari kuncup pada batang, pangkal batang, atau akar. Tunas ini akan berkembang menjadi tanaman baru yang identik dengan induknya. Proses ini terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah pohon pisang dan bambu. Nah, itulah kenapa jika kita menebang pohon pisang, beberapa waktu kemudian tunas baru akan muncul di sekitarnya dan tumbuh menjadi pohon baru. Selain tunas yang tumbuh di batang seperti pada pisang, ada pula jenis tunas lain yang muncul di bagian tumbuhan yang tidak biasa. Tunas ini disebut tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh dari bagian tubuh tumbuhan selain batang, seperti pada daun atau akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Tumbuhan ini menghasilkan tunas-tunas kecil di sepanjang tepi daunnya. Ketika tunas tersebut jatuh ke tanah, ia dapat tumbuh menjadi tanaman cocor bebek yang baru. Selain pada daun, tunas adventif juga dapat tumbuh dari akar, seperti yang terjadi pada pohon sukun. Akar sukun dapat menghasilkan tunas-tunas baru di sekitar tanaman induk, yang kemudian tumbuh menjadi pohon sukun yang baru pula. 2. Umbi. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi ada 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Bagian ini memiliki mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu kentang, talas. Jadi, untuk menanam kentang, kita bisa potong kentang yang memiliki mata tunas, lalu tanam di dalam tanah. Setelah beberapa minggu, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terdiri dari lapisan-lapisan daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga lili. Jadi, ketika kita mau menanam bawang merah, cukup ambil 1 umbi bawang merah, kemudian tanam di tanah. Beberapa hari kemudian akan tumbuh tunas dan menjadi tanaman baru. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah bentuk menjadi organ penyimpan cadangan makanan. Umbi ini tidak memiliki mata tunas seperti umbi batang, tetapi dapat menghasilkan tunas baru dari bagian pangkalnya. Contohnya adalah lobak, bengkuang, dan wortel. Jadi, ketika kita mau menanam lobak, maka cukup potong bagian umbi beserta pangkal batangnya, kemudian tanam di tanah. Maka, akar akan tumbuh dan berkembang menjadi umbi dan menghasilkan tanaman lobak baru. 3. Rizoma atau akar rimpang atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh secara horizontal di bawah permukaan tanah dan bentuknya menyerupai akar. Rizoma memiliki ruas-ruas yang dilengkapi dengan mata tunas yang dapat berkembang menjadi tunas baru. Selain itu, rizoma juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ketika bagian rizoma dipotong dan ditanam, ia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya, jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Jadi ketika kita ingin menanam jahe, maka kita cukup potong bagian dari jahe tersebut dan tanam di tanah. Setelah beberapa waktu, tunas baru akan tumbuh dari potongan jahe tersebut. 4. Stolon atau gerage.
Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang ini akan menghasilkan akar dan tunas baru di titik-titik tertentu yang kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Cara ini memungkinkan tumbuhan untuk memperbanyak diri dengan cepat dan menyebar ke area sekitarnya. Contohnya adalah stroberi dan rumput teki. 5. Spora. Beberapa tumbuhan berkembang biak menggunakan spora. Spora adalah sel reproduksi yang sangat kecil dan dapat tumbuh menjadi individu baru jika jatuh di tempat yang cocok. Spora biasanya terdapat di bagian bawah daun atau di dalam tubuh tumbuhan tertentu. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu paku-pakuan, jamur, dan lumut. Nah, itu tadi adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami yang terdiri dari tunas, kemudian umbi yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar, kemudian akar tinggal, spora, dan stolon atau geragi. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah cara tumbuhan berkembang biak melalui bantuan manusia. Di antara cara perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu 1. Cangkok. Cangkok adalah teknik perkembangbiakan buatan yang digunakan untuk menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang sama persis dengan induknya. Teknik ini dilakukan dengan mengupas sebagian kulit batang, membungkusnya dengan tanah yang subur, dan menutupnya dengan plastik atau serabut kelapa. Setelah beberapa minggu, akar akan mulai tumbuh dan batang yang dicangkok dapat dipotong untuk ditanam sebagai tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu mangga, jambu, jeruk, dan rambutan. 2. Stek. Stek adalah metode memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian tertentu dari tanaman seperti batang, daun, atau akar, lalu menanamnya langsung ke dalam tanah agar tumbuh akar baru. Contoh tanaman dengan stek batang yaitu singkong, mawar, dan tebu. Selain stek batang, ada juga stek daun, contohnya yaitu menanam potongan daun dari tanaman cocor bebek, begonia, atau tanaman lidah mertua sansevieria. Ketika kita tanam daunnya, maka akan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Untuk stek akar dapat dilakukan dengan menanam bagian akar dan akan menghasilkan tunas baru. Contoh tanaman yang bisa dilakukan stek akar diantaranya yaitu raspberry, blackberry, dan masih banyak lagi. 3. Okulasi dan sambung pucuk. Okulasi dan sambung pucuk adalah teknik perkembangbiakan buatan yang digunakan untuk menggabungkan dua tanaman yang berbeda dengan tujuan mendapatkan kombinasi sifat unggul. Okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke batang tanaman lain. Sedangkan sambung pucuk dilakukan dengan menyambungkan pucuk tanaman dengan batang bawah dari tanaman yang lebih kuat. Teknik ini sering digunakan pada tanaman buah agar menghasilkan buah berkualitas lebih baik. Contoh tanaman, durian, apel, mangga, jeruk. Merunduk. Merunduk adalah cara memperbanyak tanaman dengan menundukkan atau membengkokkan batang tanaman ke tanah. Kemudian menimbunnya dengan sedikit tanah hingga tumbuh akar baru. Setelah akar cukup kuat, batang yang telah berakar dapat dipotong dan ditanam sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman, apel dan anggur. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan selanjutnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode memperbanyak tanaman dengan menumbuhkan bagian kecil dari jaringan tanaman seperti sel, akar, batang, atau daun dalam media khusus yang steril dan kaya nutrisi di dalam laboratorium. Teknik ini dilakukan dalam botol tertutup agar bebas dari bakteri dan jamur serta diberikan zat pengatur tumbuh agar dapat berkembang menjadi tanaman utuh. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan melalui kultur jaringan antara lain anggrek, pisang, kentang, dan bunga krisan. Kultur jaringan sangat cocok untuk memperbanyak tanaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat dan mempertahankan sifat unggul tanaman induknya.
Nah, itulah macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang terdiri dari cangkok, stek, okulasi, dan sambung pucuk, merunduk, dan kultur jaringan.